Sedang mencari produk investasi yang memberikan potensi keuntungan lebih? Iya nih, Mau produk investasi yang tetap bisa cuan walau pasar sedang turun? Memang ada. Mau beli saham bagus dengan dana terbatas tapi bisa dapat lebih banyak? mau banget. Bursa Efek Indonesia punya solusinya. Memperkenalkan kontrak berjangka saham atau yang disebut juga dengan single stock futures. Sebuah produk derivatif yang dapat menjawab kebutuhan kamu. Single stock futures adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk memperjualbelikan suatu saham dengan harga tertentu di kemudian hari. Produk ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan baik saat kondisi pasar sedang naik maupun turun. Kok bisa? Jika prediksi harga saham akan naik, kamu dapat mengambil posisi beli atau long untuk mendapatkan keuntungan karena kamu telah mengunci harga beli yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar yang lebih tinggi. Jika khawatir harga akan turun, maka kamu dapat mengambil posisi jual atau short. Kamu akan mendapatkan keuntungan apabila harga saham turun karena telah mengunci harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga di pasar yang lebih rendah. Boleh dong simulasinya? Nah, misalnya kamu memprediksi harga saham sebuah perusahaan akan turun, maka kamu segera mengambil posisi jual atau short 100 kontrak saham pada harga 10.000. Ketika ternyata harga saham menurun menjadi 9.000, kamu mendapat keuntungan 10 juta karena sudah mengunci harga jual saham di angka 10.000. Wah, bisa begitu ya? Ada lagi nih yang keren. Cukup dengan modal sebesar 4% dari nilai transaksi, kamu sudah bisa bertransaksi single stock futures. Hal ini berarti untuk transaksi sebesar 10 juta, kamu hanya perlu dana sebesar 400.000 saja, sehingga dengan modal yang lebih kecil, investasi pada single stock futures dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang sama dengan investasi pada saham secara langsung. Wah, menarik banget. Tapi aman nggak ya? Jangan khawatir, underlying single stock futures merupakan saham-saham LQ45 yang memiliki likuiditas tinggi dan fundamental yang baik. Transaksinya juga dijamin oleh ID Clear loh. Saatnya kamu meningkatkan strategi investasi kamu dengan single stock futures dan dapatkan semua manfaatnya. Tapi ingat, selalu cermat dan tetap memperhatikan profil risiko kamu saat bertransaksi produk derivatif. Kunjungi website idx.co.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. With single stock futures, level up your trading. Single stock futures ini. Nah, single stock futures ini produk seperti apa? Cara tradingnya gimana? Potensi keuntungannya seperti apa? Nah, ini kita coba kupas tuntas nih pada hari ini, Bapak Ibu. Nah, pada dasarnya sebenarnya produk ini kami buat gitu ya. Ini untuk menjawab kebutuhan dari Bapak Ibu investor yang mungkin selama ini sudah cukup common gitu, udah terbiasa transaksi saham. Nah ini, tapi kan pastinya adanya keinginan-keinginan tertentu nih. Ini saya coba nih rangkum gitu ya. Sebenarnya kalau marketnya lagi bullish, semuanya sih happy gitu ya selama dia naik terus kan gitu. Masuk di momen kapanpun potensi atau kita untung gitu ya, potensi kita untung itu cukup tinggi gitu ya selama trennya bullish sekali lagi. Tapi kalau trennya memang lagi turun, nah ini kalau turun terus kapan saya beli kan gitu, kapan mau cuan kan gitu kan ya. Saya mau beli pas turun mau serok bawah, tapi saya nggak tahu bottomnya di mana ya kayak gitu. Khawatirnya kalau pas beli, ternyata kalau makin turun kan sakit juga kan gitu kan ya. Terus kalau kondisi kayak sekarang nih, IHSG kemarin 7.400-an gitu ya. Semuanya jadinya wait and see juga gitu. Marketnya udah recover, marketnya udah naik gitu ya. Tapi sekarang udah all time high. Kalau beli takut koreksi yang kayak gitu. Kalau pas koreksi, padahal kita lagi di dapatnya perolehan kita di pucuknya nih yang kayak gitu. Itu juga potensi kita rugi juga kalau misalkan di sini. Kemudian kalau teman-teman nih, tapi saya yakin nih teman-teman di sini pasti dananya besar-besar semua gitu ya. Tapi ini mungkin kita gather informasinya dari teman-teman mahasiswa, kadang ya teman-teman mahasiswa dananya agak pas-pasan nih, terbatas gitu ya. Mau beli saham LQ45, satu lot lumayan juga uangnya, dan gitu ya. Kalau misalkan kita bilang saham BCA aja, kalau sudah 9.900-an, 10.000 misalnya kayak gitu, slot aja 1 juta gitu ya. Saya beli itu pun cuma dapat satu lot gitu. Nah, gimana ya caranya supaya bisa transaksi saham-saham LQ45 gitu yang memang fundamentalnya bagus, tapi
saya bisa dapat lebih banyak gitu loh, dengan dananya yang sama gitu, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat nih, kalau misalkan kita lihat sekarang misalkan harga udah all time high kayaknya bakal turun, tapi ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang kita bisa adalah pas kemarin lagi tinggi ya udah kita take profit kan di situ kan. Terus ya udah tunggu turun kan gitu kan ya. Tapi kalau memang di sini kalau kita bisa short, harganya pas turun, nah ini potensi keuntungan dari sisi lain lagi nih yang kayak gitu ya. Jadi mau naik marketnya atau mau turun marketnya, kita bisa untung di sini. Terus kadang nih return saham yang bagus, ya memang kan perusahaannya memang udah jadi gitu ya. Jadi ya potensi returnnya juga yang normal-normal aja gitu ya. Kalau memang mau yang lebih pergerakannya lebih volatil lagi, biasanya akan yang ngambil sahamnya memang yang masih berkembang ya kayak gitu. Nah ini return saham yang bagus biasanya cenderung kurang kurang menarik nih yang kayak gitu kan. Gimana caranya kalau saya mau transaksi sahamnya bagus gitu ya blue chip, tapi returnnya juga gede banget persentasenya gitu. Tapi balik lagi, kalau semakin risk and return lagi ya Bapak Ibu ya, kalau returnnya bagus, biasanya kalau pas rugi juga lebih dalam gitu Bapak Ibu. Jadi hal ini juga tentunya harus hati-hati. Tapi pada dasarnya dengan produk single stock future ini, return saham yang bagus itu bisa kita leverage gitu, atau kita bikin jadi beberapa kali lipat dengan produk ini. Dan juga kalau kita pengen cash out nih, wah ini aset kelas yang ini lagi kurang bagus, market sebelah lagi rame, misalkan mau cepat-cepat cash out buat pindah investasi gitu kan, pindah instrumen. Kalau di saham mungkin kita butuh 2 hari bursa gitu ya, apalagi kalau mungkin teman-teman yang masuk ke reksadana, wah itu sampai 7 hari yang kayak gitu kan, lebih lama lagi gitu. Jadi apa namanya, banyak potensi lain yang kita bisa ketinggalan yang kayak gitu kan ya. Nah, untuk single stock futures, ini mau cash out itu cuma 1 hari bursa gitu ya. Jadi memang lebih cepat gitu, hari ini kita lihat potensi untung rugi kita, besok udah bisa langsung settle gitu, dananya udah masuk ke rekening, mau di cash out bisa gitu sih Bapak Ibu. Nah ini hal-hal yang apa namanya mungkin kegundahan investor gitu ya kita coba jawab dengan produk single stock futures ini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kelebihannya apa dari single stock future, dan ini baru saja per 25 Maret kita tetapkan produknya, kita dasar ketentuannya, secara sistemnya gitu. Nanti mungkin dari anggota bursa akan mulai membukakan rekening untuk nasabahnya gitu ya. Tapi secara peraturannya, secara sistemnya itu sudah siap semuanya untuk bisa teman-teman langsung on board gitu ya Bapak Ibu. Nah, contoh tadi, kalau misalkan marketnya kita sekarang masih naik-naik aja, nah ini sekarang single stock future kita bisa short, atau mungkin teman-teman kenalnya short selling gitu ya. Ini kalau di sini istilahnya short. Kalau market lagi turun, short aja yang kayak gitu kan. Nah, kita selisih antara harga kita short dengan harga nanti turunnya jadi berapa, itulah yang akan jadi potensi keuntungan kita gitu. Jadi kalau di saham urutannya biasanya kita beli dulu, nunggu harga naik, kita jual. Nah, di situ kita realisasi tuh keuntungannya. Tapi kita nggak bisa nih kalau di saham, kalau kita nggak punya apa ya, buka rekening short selling gitu ya, kita nggak bisa. Saya mau jual dulu deh karena harga kayaknya bakal turun. Nanti di akhir hari saya baru mau beli. Nah, saat ini memang belum bisa, tapi itu lagi kita kembangkan juga nih ya kayak gitu. Di single stock futures, ini bisa langsung, nggak peduli urutannya kita beli dulu baru jual, atau jual dulu baru beli, itu bisa Bapak Ibu. Jadi kalau harga kita prediksi bakal turun, ya udah short aja gitu. Nanti kalau harganya udah sampai kita udah prediksi kayaknya ini turunnya udah cukup di gitu. Kita beli balik gitu, kita pasang posisi beli. Selesai, kita selisihnya itu adalah keuntungan kita. Kemudian yang kedua adalah modal yang dibutuhkan untuk transaksi lebih rendah. Maksudnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu, nanti di slide berikutnya sebenarnya ada ilustrasinya. Jadi single stock future ini pada dasarnya adalah produk leverage. Maksudnya leverage seperti apa gitu ya. Jadi modal yang kita harus siapkan itu hanya senilai persentase tertentu dari nilai transaksi. Contoh, kalau saya beli saham BCA satu lot, misalkan asumsi harganya 10.000 nih, kan saya harus keluarkan 1 juta kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita beli single stock futures yang BCA, maka di sini ketentuannya dari bursa adalah 4% gitu ya. Minimumnya adalah 4%. Jadi untuk beli saham senilai satu lot tadi 1 juta gitu ya, kita cuma butuh uang berarti berapa tuh? 40.000 gitu Bapak Ibu. Jadi memang
jauh ya. Uh, Nah, itu nanti saya jelasin kenapa kok bisa lebih kecil gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme transaksinya mirip dengan saham. Jadi nanti kalau di online trading, Bapak Ibu, kalau lihat di screen gitu ya, harga yang kita lihat adalah ya memang itu harga bid offer-nya mirip sekali dengan saham gitu. Karena apa? Kalau mungkin kita compare dengan structure warrant ya. Kalau structure warrant kan harga yang ditransaksikan adalah preminya gitu ya. SW adalah kayak warrant lah gitu ya. Premi. Padahal kan sebenarnya ada harga underlying-nya itu harga sahamnya sendiri. Jadi kita harus coba konversi dulu nih. Oh, kalau harga sahamnya naik, sekarang harga warrant-nya berapa nih? Ya kayak gitu kan. Kalau di single stock futures, harga saham dan harga single stock futures-nya itu sama gitu. Ya nggak akan jauh-jauh banget lah gitulah dengan harga market gitu sih Bapak Ibu. Jadi jauh lebih mudah gitu, apalagi kalau Bapak Ibu udah biasa transaksi saham, pastinya itu gampang banget. Apalagi nanti di online trading bisa tuh sebelah sini uh, order book-nya single stock futures, sebelah kanannya harga underlying-nya atau running trade underlying-nya. Nah itu tinggal nanti ngambil posisi di situ aja. Itu bakal seru banget. Kemudian realisasi keuntungannya tadi nggak 2 hari lagi, tapi untuk yang single stock future ini lebih singkat 1 hari. Jadi dalam 1 hari bursa saja sudah langsung bisa realisasi. Dan juga fee transaksinya juga jauh lebih terjangkau gitu Bapak Ibu. Kalau di saham, mungkin kita lihat transaksinya adalah based on percentage dari nilai transaksi. Mungkin ada broker yang mengenakan 0,17%, ada yang mengenakan 0,19% gitu ya dari nilai transaksi. Nah, kalau yang di sini nilai transaksinya tuh fix, dikenakannya per kontrak atau per lot gitu ya. Jadi satu lot SSF ya udah langsung kena misalkan berapa nanti mungkin anggota bursanya akan menetapkan tuh misalkan berapa 2.000, 3.000 rupiah ya kayak gitu. Jadi memang apa namanya beda-beda nanti ya. Nanti kita lihat tuh. Itu kurang lebih 5 keuntungan dari single stock future. Nah, pastinya nanti ada produk-produk lain yang lebih apa namanya keuntungannya juga jauh lebih banyak lagi gitu Bapak Ibu. Nah, ini di awal nih saya sebutin. Jadi bahwa sekarang tuh dengan single stock future kita bisa pasang posisi long, kita bisa pasang posisi short. Banyak yang bilang bahwa marketnya Indonesia atau di bursa efek gitu ya, ini marketnya long only, maksudnya adalah beli aja gitu. Kenapa? Karena semua orang ngarepnya harganya naik. Kok bisa semua orang nganggap harganya naik ya? Karena kita belum bisa melakukan short selling gitu ya. Facility-nya memang masih kita kembangkan gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan sekarang bisa short gitu karena kita bukan short sahamnya gitu, kita short single stock futures ya. Makanya hal ini dimungkinkan Bapak Ibu. Kalau gimana kita potensi keuntungannya kalau kita short nih? Contoh, ini kayaknya prediksi harga bakal turun terus nih. Kita pasang posisi short match nih sama orang lain. Kita pasang jual. Ada yang pasang beli di sini. Ketemu match. Kemudian di akhir hari harganya turun. Berat, misalkan turun sampai sini. Nah, ini adalah potensi profitnya kita gitu. Begitu juga kalau kita prediksi harga naik nih. Harga naik, kita pasang posisi long atau kita pasang posisi beli di sini. Ada orang lain yang pasang posisi jual. Kita match gitu ya. Kemudian ternyata harga end of day-nya harga sahamnya naik nih sampai sini. Nah, inilah yang akan jadi potensi keuntungan kita Bapak Ibu. Semoga ini cukup jelas nih ilustrasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau prediksi harga turun ya pasang short, kalau prediksi harga naik pasang long gitu ya. Ini kalau misalkan ini saya coba ambil contoh nih saham gitu ya, MDKA maupun BCA. Sebenarnya kita lihat di sini di belakangan ini gitu ya, misalkan MDKA gitu trennya memang lagi turun kayak gitu ya. Ya gimana kalau kita bisa bisa pasang posisi short untuk single stock futures-nya dari saham tersebut, ini potensial banget nih. Daripada kita bingung kan sebenarnya mau ngambil posisi beli, ngambil kenaikan short term ini kan agak lebih sulit gitu ya dibandingkan kalau misalkan kita udah lihat secara indikator teknikalnya udah break gitu ya, kemudian kita bisa short gitu ya, karena harga bakal turun terus kan ya. Nah ini menarik juga. Begitu juga kalau misalkan kita lihat nih, kalau secara long term-nya naik misalkan kayak gitu, kita bisa pasang posisi long juga beli gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kalau walaupun trennya lagi naik di tengah-tengahnya ini kan sebenarnya ada turun juga yang kayak gitu. Nah ini juga bisa kita manfaatkan juga dengan pasang posisi short Bapak Ibu. Jadi memang potensinya baik lagi marketnya lagi memang sahamnya itu trennya turun atau trennya naik, sebenarnya di tengah-tengahnya jangka pendek ini Bapak Ibu juga bisa manfaatin juga baik mengambil posisi short atau mengambil posisi long untuk bisa dapat potensi profit di sini Bapak Ibu.
Nah, ini Bapak Ibu tadi ya ilustrasinya. Kenapa dana yang dibutuhkannya lebih rendah? Contoh, kita beli saham di sini. Harga sahamnya misalkan Rp2.500 per lembar. Saya beli 10 lot, di sini saya punya uang 2,5 juta di sini. Tapi kalau saya beli single stock futures, atas saham yang sama nih, contohnya ABCD gitu ya. 10 lot atau 10 kontrak ini sama aja gitu ya. Kita cuma keluar uangnya 4%. Jadi dana dari Bapak Ibu yang ada di RDN, nah itu akan terpotong hanya 100.000. Kalau beli saham kan kenanya 2,5 juta tuh. Tapi kalau di single stock future ya 100.000 gitu Bapak Ibu. Jadi modal yang dibutuhkan hanya 4% gitu ya, paling rendah gitu Bapak Ibu. Nah, sebagai catatan juga Bapak Ibu, bahwa 4% ini memang ini adalah ketentuan dari bursa yang mana batas paling bawah gitu Bapak Ibu dari nilai yang di-require gitu ya. Nah, anggota bursa itu bisa menetapkan persentasenya lebih tinggi gitu ya. Misalkan berapa? 10% yang kayak gitu kan. Itu dimungkinkan gitu. Jadi memang balik lagi Bapak Ibu nanti kalau dari AB menetapkannya kok lebih tinggi kata bursa bisa 4% misalkan yang kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya itu diperbolehkan gitu ya. Jadi dikembalikan lagi kepada manajemen resiko dari anggota bursa, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok di-require bisa jadi lebih tinggi, Bapak Ibu? Karena ini juga untuk memudahkan Bapak Ibu juga kalau misalkan ini cuma 4% nih, Bapak Ibu. Ternyata harganya geraknya banyak nih yang kayak gitu ya. Yang ada nanti dana 100.000 Bapak Ibu tuh dalam sekejap tuh bisa habis gitu Bapak Ibu. Makanya kenapa bisa jadi di-require lebih tinggi. Misalkan pas 10%, 10% aja itu leverage-nya udah 10 kali lipat gitu. Jadi masih tetap tinggi gitu. Kalau 4% ini leverage-nya 25 kali lipat gitu. Jadi return on investment kita kalau di saham-sahamnya naik 1% dengan modal 2,5 juta, kita di single stock futures dengan modal 2,5 juta itu naiknya udah 25% Bapak Ibu. Jadi memang 25 kali lipat lebih tinggi gitu ya Bapak Ibu kalau 4% gitu. Tapi kalau turun, misalkan kita pasang posisi beli ternyata harganya turun, kerugian kita juga 25 kali lipat. Jadi ini yang hati-hati mungkin ya Bapak Ibu kalau misalkan nanti masuk ke single stock future, bahwa memang betul potensi keuntungannya itu tinggi gitu. Tapi ini berlaku dua arah. Kalau rugi juga ruginya segitu Bapak Ibu. Nah, saya kasih contoh nih ilustrasi gimana sih saya keuntungan maupun kerugian saya gitu ya ketika ada pergerakan harga dari saham underlying-nya. Contoh nih, di sini adalah di hari T0 lah, misalkan ketika hari ini gitu kita transaksi. Saya beli nih 10 kontrak ABCD di sini. Saham ABCD 10 kontrak, saham ABCD harganya 5.000 per lembar. Berarti kan saya nilai transaksi saya sebenarnya adalah 5 juta rupiah. Dari mana 5.000 dikali 10 lot ini dikali 100 lembar kan sebenarnya 5 juta. Nah, asumsinya apabila nanti margin atau dana yang di-require oleh AB anggota bursa itu adalah 4%, maka nilai yang saya bayarnya adalah hanya Rp200.000 aja. Untuk transaksi 5 juta, saya cuma diminta uang 200.000 gitu ya. Nah, ternyata di akhir hari harga sahamnya saham ABCD ini naik jadi 5.100 di sini. Tadi saya beli 5.000, kemudian harganya di akhir hari naik jadi 5.100. Nah, di sini profit saya adalah berarti berapa? Rp100 per lembar. Tadi saya punya 10 lot gitu ya. Artinya keuntungan saya adalah 100.000. Rp100 dikali 10 lot dikali 100 lembar gitu ya. Jadi 100.000. Net profit saya di hari itu adalah 100.000, Bapak Ibu. Jadi di besoknya nanti 100.000 ini akan efektif masuk ke rekening Bapak Ibu. Besok nih kita lihat T1, besoknya kita nggak transaksi baru nih, tapi kita lihat lagi pergerakan harga. Ternyata harga sahamnya di akhir hari turun jadi 5.050. Nah, di hari ini kita ruginya nanti Rp50 per lembar. Jadi kita ada net loss, ada kerugian 50.000. Kok bisa? Karena ini yang disebut sebagai mark to market, Bapak Ibu. Kemarin kan harga sahamnya udah close di 5.100. Besoknya kita mulainya dari 5.100, Bapak Ibu. Jadi ketika harga sahamnya turun ke 5.050, kita rugi 50.000. Nah, tapi kan kemarin kita udah untung 100.000 gitu ya. Walaupun kita rugi 50.000, net profit kita masih 50.000, Bapak Ibu. Nah, dari
kerugian 50.000 ini akan ditarik dari rekening Bapak Ibu besoknya gitu ya. Jadi misalkan di hari ini dana kita dimasukin nih, masuk 100.000, ternyata besok yang hari ini adalah rugi 50.000, besoknya lagi nanti ditarik lagi 50.000 di rekening Bapak Ibu itu nanti akan sisa 50.000 gitu. Besoknya lagi ternyata. Nah, ternyata harganya udah naik turun gitu, di akhir hari nggak gerak, tetap di 5.050. Nah, Bapak Ibu di sini harga profit atau loss-nya ya nggak ada, nol gitu ya. Maksudnya jadi nggak untung, nggak rugi juga gitu di hari itu. Dan net profit-nya Bapak Ibu tetap 50.000 di sini. Besoknya lagi, ternyata harganya naik jadi 5.200 gitu ya. Nah, di sini kita dapat profit lagi nih Bapak Ibu. 5.200 kita kenaikannya nih. Kemarin kan harganya 5.050. Nah, keuntungan kita jadinya 150.000 di sini kita dapat nih 150.000. Net profit-nya Bapak Ibu di sini akan jadi 200.000. Kemarin kan net profit kita 50.000 nih. Kemudian ditambah lagi untung 150.000. Totalnya nanti di rekeningnya ada 200.000 rupiah Bapak Ibu. On top of ini ya, tadi kan dana setorannya 200.000. Ditambah lagi nih net profit-nya 200.000. Total di rekening Bapak Ibu sebenarnya jadi ada 400.000 rupiah gitu. Besoknya lagi, udah deh, daripada kalau selama saya masih pegang posisi gitu ya, itu setiap hari nanti akan dihitung terus Bapak Ibu. Kayaknya udah harganya kayak bakal turun deh, ini 5.200 udah saatnya saya take profit gitu kan ya. Nah ini langsung Bapak Ibu besoknya langsung pasang aja short, misalkan saya jual nih langsung 10 kontrak tadi. Ternyata dapat harganya lebih tinggi lagi Bapak Ibu pas jual di harga 5.250 gitu ya. Close gitu ya. Net udah saya kayak beli saham, saya jual sahamnya tutup gitu ya. Keuntungan saya berapa kan gitu. Nah, di sini close position 5.250 saya untung lagi Bapak Ibu 50.000 karena kan kemarin 5.200. Kemudian di sini saya tadi berhasil jual di 5.250, saya dapat lagi untung 50.000. Net profit saya adalah 250.000. Total dana yang diterima Bapak Ibu di sini adalah 450.000 rupiah. Dari mana? 200.000 di sini, sama tadi net profitnya 250.000. Jadi di rekening Bapak Ibu ada 450.000 rupiah. Modalnya 200.000, total baliknya 450.000. Kalau benar, kalau kebalikannya gimana? Ya rugi segitu juga Bapak Ibu. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pasang posisi prediksi kita benar, long harga naik, ya keuntung. Kalau ternyata kita long dan ternyata dia turun, ya kita ruginya juga segitu, gitu Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Bagaimana ilustrasi short gitu ya? Jadi saya kebalikan aja Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nih saya percepat nih, saya jual 10 kontrak harga 5.000 gitu ya. Dana yang saya siapkan 200.000. Jadi jual pun yang disiapin dana Bapak Ibu, bukan saham gitu ya. Kalau saya kan, kita kan transaksi saham, kita mau jual ya siapin saham kan gitu kan ya. Di sini jual itu nggak siapin saham, nggak siapin kontrak juga. Kita jual siapin duit gitu. Jadi mau beli mau jual tetap siapinnya adalah uang gitu. Ternyata kita jual di harga 5.000, harga sahamnya di akhir hari benar nih turun jadi 4.900. Di sini net profit kita 100.000. Ini kayak kebalikan dari yang tadi Bapak Ibu. Itu net profitnya 100.000. Besoknya ternyata harga sahamnya naik gitu ya, naik 50 perak. Saya rugi 50.000, tapi net saya tetap 50.000. Kemudian besoknya lagi, ternyata harganya tetap nggak gerak nih di 49.50. Keuntungan saya tetap 50.000 gitu kan ya. Tapi nggak ada, di hari itu saya nggak untung, nggak rugi lah. Netnya saya tetap 50.000. Hari berikutnya lagi, ternyata harganya turun jadi 4.800. Turun lagi 150 rupiah, saya untung 150.000. Net profit saya 200.000 di sini. Dan kayaknya ini udah turun, kayaknya bakal reversal nih, bakal naik gitu ya. Saya beli deh, saya tutup posisi di sini, di hari keempat gitu. Saya long 10 kontrak, tutup, selesai, di net lah gitu ya. Net, habis itu profit saya 50.000, total profit saya adalah 250.000 rupiah. Total dana saya sama kayak yang tadi, 450.000 rupiah Bapak Ibu. Nah ini kurang lebih nih ilustrasinya ketika kita mau transaksi single stock future ini, setiap harinya akan dihitung nih untung ruginya sampai kita tutup posisi. Pertanyaan berikutnya pasti Bapak Ibu, saya boleh nggak di hari yang sama saya jual beli terus yang kayak gitu kan ya, kan harganya gerak terus tuh. Bisa Bapak Ibu, silahkan. Daripada kita harus tunggu gitu ya di akhir hari, nanti dihitung harganya berapa, harga underlying-nya baru nanti untung rugi. Kalau misalkan memang ada pergerakan intraday kita udah bisa realize profit yang kayak gitu, itu silakan aja langsung ditransaksikan aja.
ngambil naik 3 tik, 4 tik yang kayak gitu kan langsung cabut itu mungkin banget gitu Bapak Ibu. Jadi produk ini adalah produk yang memang sifatnya jangka pendek Bapak Ibu. Jadi bukan yang di-hold kayak saham bisa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini harapannya adalah produk yang memang di-trading-in gitu. Modalnya juga jauh lebih kecil kan gitu kan, silahkan aja di-combine gitu. Sebagian masuk ke saham, ada uang spare gitu yang lebih kecil dialokasikan juga buat single stock future. Jadi ada yang konservatif gitu, ada juga yang lebih agresif gitu untuk misalkan ngambil potensi keuntungannya itu balik lagi ke strategi mungkin Bapak Ibu teman-teman investor enaknya gimana. Tapi yang pasti kami tidak menyarankan untuk saya punya uang 10 juta misalkan saya beliin saham 10 juta 10 jutanya atau saya beliin 10 jutanya itu single stock future semuanya. Nah, itu kalau misalkan beliin 10 semua uangnya dipakai buat single stock future itu kurang bijak gitu ya karena resikonya tinggi banget gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin lebih ke allocate-nya sebagian aja karena kan kalau misalkan kita punya uang 10 juta kita beliin single stock future itu bisa jadi nilai kontrak kita atau nilai ekuivalen saham kita adalah sekitar 250 juta gitu kalau misalkan tadi 4% ya. Jadi buying power 10 juta kita itu bisa sampai 100 juta atau 250 juta gitu Bapak Ibu. Jadi hati-hati di situ jangan dimpolin semuanya all in gitu ya gitu untuk beli. Nah, itu silakan nanti tinggal di ini aja apa atur-atur lah gitu Bapak Ibu. Nah, tadi juga nih saya sebutkan kan bahwa single stock future ini bukan produk yang uh, untuk jangka panjang Bapak Ibu. Jadi durasi kontrak dari single stock futures ini ada beda-beda nih. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Gitu. Ini cara kerjanya kayak gimana nih Bapak Ibu? Nah ini contoh nih. Sekarang kan bulan Maret ya gitu ya. Nah ini ada typo nih sebentar. Saya coba perbaiki dulu untuk apa namanya jatuh temponya. Nah, ini Maret gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 Maret sampai 31 Maret. Jadi kalau misalkan kita transaksi single stock future di bulan Maret, sampai dengan ini kalau 31 Maret hari bursa terakhirnya kayaknya di 29 ya benar. 29 Maret nih Jumat ini nih terakhir. Jumat ini nanti posisi Bapak Ibu akan selesai langsung bubar jatuh tempo. Gitu ya. Keuntungan atau kerugian terakhirnya itulah yang nanti akan masuk atau bisa ditarik oleh Bapak Ibu gitu. Jadi um, bukan berarti angus hilang enggak ya kayak gitu ya. Posisinya hilang, posisi terakhir lah kita untung berapa atau rugi berapa, udah itu yang kita dapetin. Contoh Bapak Ibu di hari ini kita beli saham tadi 5.000, ternyata di 29 di akhir hari 29 Maret harganya jadi 5.500 misalkan ya harga sahamnya. Karena kita pasang posisi long hari ini di akhir itu kita langsung posisi kita untung Rp500 per lembar ya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, aduh saya lupa tutup posisi gitu ya sampai akhir bulan hilang dong yang kayak gitu. Iya, secara posisi hilang, tapi secara uang sama keuntungannya atau kerugiannya yaitu sesuai dengan posisi terakhir Bapak Ibu. Kemudian nanti gimana dong kalau saya mau masuk lagi? Nah, silakan nih begitu udah mau mendekati akhir bulan atau di akhir bulan, silakan transaksi nanti berikutnya yang bulan berikutnya nih. Yang Maret akan hilang, nanti akan munculnya adalah serinya adalah April, Mei, Juni gitu Bapak Ibu. Jadi silakan nanti masuk yang ke bulan April. Bulan April ini akan jadi yang seri 1 bulan ini akan bertahan sampai dengan 30 April. Saya nggak mau kalau sebulan-sebulan kayaknya pendek banget. Mau langsung masuk yang jatuh temponya lebih jauh. Monggo, silakan Bapak Ibu. Sekarang Maret nih, daripada nanti 31 Maret langsung hilang ya kayak gitu kan ya. Ya udah deh, saya mau masuknya yang langsung 3 bulanan aja biar jatuh temponya saya bisa hold sampai 31 Mei. Nah, itu bisa-bisa aja. Tapi sharing juga Bapak Ibu, kalau biasanya di mana-mana produk derivatif itu yang paling aktif itu di bulan berjalan, biasanya yang paling liquid gitu ya. Karena orang nggak tahu nih di bulan-bulan berikutnya ini geraknya sampai mana sih kayak gitu kan ya. Nah, itu biasanya makanya kenapa yang paling liquid itu adalah yang di bulan berjalan. Nanti bulan yang berikutnya lagi baru akan mulai aktif ketika ini udah mendekati nih kayak mungkin tanggal-tanggal sekian segini lah 26, 27, 28. Nah ini orang-orang udah pada masuk nih ke seri yang 2 bulanan gitu karena ini udah quote and quote udah kayak mirip 1 bulan kan karena yang Maret ini udah mau selesai jadi orang semua udah pindah ke April Bapak Ibu. Nah ini nanti akan rollover terus nih produknya. Ketika Aprilnya udah selesai nanti akan muncul Mei, Juni, Juli dan seterusnya aja gitu. Jadi
horizon investment-nya memang nggak panjang-panjang gitu ya, 1 bulan tradingin, cabut, yang kayak gitu kan, coba yang lain lagi gitu. Gitu aja terus Bapak Ibu di tradingin produknya. Bagaimana terkait dengan mekanisme perdagangannya Bapak Ibu? Nah, mekanisme perdagangannya ini akan sangat mirip dengan saham gitu ya. Nih, saya mulai dari sebelah kiri dulu. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu udah familiar dengan saham, tentunya akan sangat mudah untuk transaksi single stock futures. Contoh, sekarang harga single stock future-nya 1.000 gitu ya. 1.000 ini auto rejection-nya sama kayak saham, bisa naik 25% atau turun 25%. Gitu. Kemudian ketika besok ternyata harga sahamnya naik nih jadi 1.250. Ya udah besok startnya dari 1.250. Ingat ya, ini harga underlying-nya, harga sahamnya. Gitu. Jadi besoknya bisa naik 25% atau bisa turun 25% Bapak Ibu. Jadi hal ini juga cukup aman gitu. Jadi nggak investor itu juga terbatasi gitu pergerakan harganya, jangan sampai nanti harga sahamnya gerak kemana, kemudian harga single stock future-nya larinya nggak sesuai gitu dengan harga sahamnya. Nah ini untuk ngelindungin juga nih dari pergerakan harian gitu sih Bapak Ibu. Jadi harapannya sih harga saham dan harga kontraknya itu hampir mirroring lah untuk pergerakan harganya, nggak jauh-jauh banget Bapak Ibu. Gitu. Nah, untuk nih yang bawah ini adalah persentasenya. Kalau misalkan harga sahamnya di atas 5.000 gimana ya kayak gitu. Ya udah berarti kan atas bawahnya 20% ARB-nya. Begitu juga untuk single stock future-nya. ARB-nya juga 20% atas, 20% bawah. Bagaimana untuk jam perdagangan? Ini saya ada dua nih, saya kasih komparasi. Ada saham, ada yang single stock futures, Bapak Ibu. Nah, kalau saham di sini kita kan sesinya kita bagi lumayan banyak gitu ya. Di awal pagi-pagi ada pre-opening, di sini mekanismenya call option gitu ya. Jadi order book-nya nggak kelihatan. Kemudian sesi satu baru nih continuous auction. Jadi real time lah gitu untuk muncul. Kemudian break. Kemudian kita real time trading lagi continuous auction, pre-closing, call option lagi ditutup, nggak bisa kelihatan, baru nanti post trade gitu sampai 16.15. Nah, kalau di single stock future, nah ini mekanismenya cuma ada continuous auction. Jadi perdagangan baik sesi 1 atau sesi 2 itu order book-nya akan selalu muncul, Bapak Ibu. Mulainya dari mana? 845 ini udah mulai bisa transaksi real time lagi kan gitu kan ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa manfaatin nih, mungkin yang awalnya di pre-opening kita agak khawatir pergerakan harganya. Nah, kita udah bisa mulai trade dari pre-open. Ini udah bisa lihat nih order book orang-orang pada pasangnya harganya berapa gitu ya. Bisa ngintip IEP, IEV lah untuk dagang di sini juga, Bapak Ibu. Kemudian break gitu ya. Kemudian sesi 2 sampai 16.15 ini continuous auction terus. Jadi nggak ada pre-closing kayak saham gitu ya. Jadi dia lanjut aja terus gitu, Bapak Ibu. Ini juga bisa dimanfaatin nih. Kalau closing kita nggak tahu nih harganya berapa, udah di sini aja kita coba mulai pasang posisi gitu ya. Jadi nanti ketika harga close di saham gitu ya, kita bisa dapatnya single stock future-nya berapa gitu ya. Karena nanti kan keuntungan kerugian kita juga dari harga closing sahamnya gitu Bapak Ibu. Nah ini monggo silahkan strateginya diatur-atur gitu ya untuk bisa transaksi nih cross nih saham sama single stock future. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini sedikit nih saya komparasi bedanya apa gitu ya. Karena teman-teman saya pasti udah familiar banget dengan saham, tinggal bagaimana aja nih kita memahami atau pendekatannya terkait single stock futures. Modal tadi ya, dana yang kita butuhin. Saya punya uang 1 juta, ya saya cuma bisa transaksi 1 juta saham, yang gitu kan ya. Tapi kalau misalkan single stock futures, ini hanya 4% dari nilai transaksinya aja. Jadi kita mungkin dengan uang 1 juta, kalau misalkan 4%, kita bisa beli buying power kita 25 juta. Gitu Bapak Ibu. Kemudian satuan perdagangan, kalau saham kan satu lot ya, atau setara sama 100 saham. Kalau single stock futures, Bapak Ibu, satu kontrak atau 100 saham. Jadi ini satu kontrak, satu lot, ini sama aja gitu ya. Jadi sama-sama aja dagangnya, kelipatannya adalah satu lot. Bagaimana dengan pergerakan harga? Dua-duanya juga dibatasi oleh auto rejection. Baik, ya ini range-nya lah 20-35% tergantung pergerakan harganya, dan ini sama gitu ya untuk range pergerakan harganya. Nah ini yang mulai berbeda nih Bapak Ibu. Realisasi keuntungan, tadi di awal kita udah ini tuh, simulasi kan tadi pergerakannya kayak gimana. Nah, kalau saham, kita mau realize keuntungan, ya udah, pada saat kita jual, kita beli, kita hold, harga naik, ada capital gain, kita jual sahamnya, nah itu kita realize keuntungannya kita. Selama belum kita jual,
ya anggapannya adalah unrealized gain gitu kan ya. Nah, yang beda adalah di single stock future ini ada yang namanya tadi mark to market setiap hari. Di akhir hari, harga underlying-nya berapa, itu akan di mark to market, dipatok lah ke harga market lagi. Selisihnya itu akan menjadi kerugian atau keuntungan kita itu langsung realize, Bapak Ibu. Realize-nya kapan? Besoknya akan langsung masuk ke rekening Bapak Ibu atau ditarik dari rekening Bapak Ibu kalau Bapak Ibu rugi, gitu. Gitu. Jadi memang terlepas dari kita belum jual, itu dana di rekening kita itu akan udah langsung update terus tuh berdasarkan keuntungan kerugian kita. Kalau kita nggak mau nih, udah nggak mau lagi tadi di mark to market, ya udah kita harus pasang posisi. Kalau tadi saya beli, saya harus jual gitu. Tutup, selesai netting gitu. Sifatnya netting. Jadi kalau saya beli 10 kontrak, saya jual 10 kontrak, selesai. Kalau saya belinya 10 kontrak, saya jual 5 kontrak, saya masih ada 5 kontrak nih yang terbuka gitu. Itu yang masih akan dihitung juga tiap hari, tapi 5-nya selesai. Udah ya, Bapak Ibu. Gitu. Semoga ini nih mulai kebayang nih terkait dengan apa sih perbandingannya dari saham dengan single stock future. Jatuh tempo. Nah, ini jatuh tempo kalau saham selama perusahaannya ada ya akan selalu ada gitu ya sahamnya gitu ya. Ya kalaupun delist kan sebenarnya sahamnya juga ada gitu ya selama perusahaannya belum bubar. Tapi kalau single stock futures, Bapak Ibu tadi nih, ada yang jatuh temponya 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Jadi kalau kayak saya beli single stock future Maret, di 31 Maret selesai gitu loh bubar. Untung ruginya udah selesai, saya nggak bisa carry over di bulan berikutnya, saya harus masukin order baru untuk yang bulan April berarti ya, gitu sih Bapak Ibu. Penyelesaian. Nah, penyelesaian ini adalah kalau saya transaksi saham, beli saham, maka dana saya akan ditarik, saya akan terima saham P2 nih. Tapi kalau single stock future, penyelesaiannya ini cash gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada pemindah bukuan saham. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang memang transaksi di bursa itu memang untuk mengejar profit gitu ya, bukan untuk ingin memiliki saham tertentu gitu ya, mungkin untuk kebutuhan RUPS atau seperti apa. Nah, ini akan lebih cocok untuk orang yang memang ngejar capital gain gitu, karena kita mau beli, kita mau jual, yang kita siapin adalah cash aja. Begitu kita untung, dia dari cash yang kita sediain awal itu ya akan ditambahkan lagi berdasarkan keuntungan kita. Ketika kita rugi, maka akan diambil cash yang kita sediakan di awal itu, akan diambil dari situ, gitu Bapak Ibu. Nah, karena memang penyelesaiannya hanya cash, ini lebih cepat nih Bapak Ibu. Jadi, 1 hari aja udah langsung cash-nya nambah kurang selesai dalam 1 hari. Gitu sih Bapak Ibu. Ini juga lah yang memungkinkan kita bisa nge-short tanpa harus minjem saham. Kalau di saham kita mau short selling, saya harus pinjam dulu sahamnya, saya jual sahamnya. Nanti ketika saya jatuh tempo, misalkan kan kita minjem nih sama orang lain kalau sahamnya. Kita beli balik sahamnya di market, kita balikin ke orang yang minjemin kita. Kalau itu saham, ya short selling. Kalau single stock future, ya udah kita nggak perlu pinjam, langsung aja taruh cash yang kayak gitu. Saya mau jual, ini cashnya, ini kayak gitu kan. Selesai, udah bisa pasang posisi short. Gitu, biaya transaksi nih, gitu ya. Yang ini adalah porsinya dari SRO ya Bapak Ibu. Jadi anggota bursa nantinya akan menetapkan tarif sendiri gitu ya. Kalau biaya transaksi saham kan based on dari nilai transaksi gitu ya 0,03 gitu ya. Kalau misalkan single stock future ini ada rupiah per kontraknya gitu. Jadi nggak ada, bukan based on percentage lagi. Makanya ini akan jauh lebih menguntungkan apabila kita beli saham yang mahal nih. Saham yang mahal itu biasanya akan lebih terjangkau dibandingkan kalau misalkan kita kalikan gitu ya dengan 0,0 sekian gitu yang dikenakan oleh anggota bursa. Itu akan jauh lebih hemat gitu Bapak Ibu. Nah, ini profil risk dan return Bapak Ibu untuk yang mungkin sudah pernah transaksi berbagai jenis produk. Kalau ETF kita lihat karena ini adalah basket dari banyak saham, yang mana satu saham dalam 1 hari gitu ya, saham ini naik, yang lain turun gitu kan ya. Ada juga kalau misalkan turun, sebagian naik. Makanya kenapa risk and return-nya ini jauh lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan saham satuan gitu. Karena kan naik turunnya ramean gitu Bapak Ibu. Jadi risk and return-nya akan cenderung lebih. Bagaimana dengan saham? Saham satuan nih ya kita bicara, maka risk and return-nya ya akan lebih tinggi daripada ETF. Nah, untuk single stock futures ini adalah kontrak saham kan gitu kan ya. Nah, di sini risk and return-nya akan lebih berkali-kali lipat lagi dibandingkan saham. Jadi secara profil dia akan lebih lebih beresiko, tapi return-nya juga sejalan dengan itu gitu Bapak Ibu. Jadi memang
Bapak Ibu atau teman-teman yang memang sudah terbiasa untuk transaksi saham, pengen cari yang lebih potensial lagi gitu ya Bapak Ibu. Ah, yang ini kayaknya saya udah uh, kayaknya ini Bapak Ibu. Sorry tadi apa internet saya agak ini. Pak Dento boleh dibantu nggak tadi saya sampai mana terakhirnya Pak sebelum terputus Pak? Ini Pak yang tentang investor ini Pak. Oke, berarti beneran baru ya Pak ya, baru baru lost connection ya Pak ya? Oke. Iya, Mas koneksi barusan Pak. Ya, baik, baik. Oke, jadi teman-teman Bapak Ibu nasabah investor gitu ya. Saya mau transaksi single stock futures. Sekarang saya udah jadi investor saham. Bagaimana gitu saya mau jadi investor single stock futures? Ini sangat mudah Bapak Ibu. Sekarang sebagai investor saham ini kan pasti udah punya SID, pasti sudah punya RDN, pasti juga sudah punya SRE nih Bapak Ibu. Gitu. Nah, tinggal ditambahin lagi yang namanya subrekening efek derivatif Bapak Ibu. Jadi nanti dana yang tadi itu akan diselesaikannya melalui subrekening efek derivatif. Jadi nanti teman-teman anggota bursa yang akan membantu pengurusan untuk rekening ini ya jadi jauh lebih ini ya mudah gitu ya untuk pembukaan rekeningnya ya. Mungkin nanti dari anggota bursa akan ada pengkinian inilah apa namanya perjanjian dengan Bapak Ibu semuanya kayak gitu. Oh ini produk yang ditawarkan adalah single stock future dan segala macam gitu ya. Itu nanti ada proses seperti itu. Tapi secara apa namanya di belakangnya ini hanya nambah satu rekening tambahan lagi. Ini pun di sisi KSEI Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat apa ya mudah prosesnya untuk onboarding Bapak Ibu. Nah ini juga saya pengen juga menekankan ini Bapak Ibu mungkin kita agak khawatir kadang kalau mungkin kita dengar di market-market lain gitu ya, dana saya aman nggak sih sebenarnya kan ketika di input gitu ya, apakah kecampur atau enggak yang kayak gitu. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi untuk dananya ini nanti akan dibuatkan masing-masing atas nama Bapak Ibu gitu ya. Dan ini akan disimpannya itu di rekeningnya ke Pay dan ke C Bapak Ibu. Jadi clearing penjaminan dan juga kustodian sentral efek Indonesia Bapak Ibu. Jadi itu dananya ya udah atas nama Ibu nggak kecampur sama yang lain dan juga dikelola oleh self SRO juga bursa ke P ke C gitu Bapak Ibu. Jadi ini sangat-sangat aman gitu ya untuk dari sisi perekonomian Bapak Ibu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari saya untuk update terkait dengan single stock futures ini Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Dento ya untuk bisa mungkin apabila ada pertanyaan atau diskusi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Pierce. Bagi yang ingin bertanya mungkin nanti bisa menuliskan di chat ya untuk atau Q&A bisa memberikan pertanyaannya di situ. Tapi Pak, saya ingin bertanya juga Pak untuk yang SSFF ini Pak ya. Saya ada satu pertanyaan Pak. Siapa saja yang akan memberikan harga jual beli untuk SSF ini Pak? Oke, Itu baik Pak. itu dulu Pak dari saya Pak. Oke, baik Pak. Nah ini pertanyaannya bagus banget nih kan tadi sebenarnya di sini saya coba nih tunjukin ya. Kan ada jual dan beli gitu ya. Saya Ya, transaksinya pada betul. harga berapa kan gitu kan ya. Nih contoh Ya. kayak sini. Nah ini kayak saham Pak Dento. Jadi masing-masing nasabah itu tinggal pasang aja Pak di order book mau beli pada harga berapa. Nah nanti kalau misalkan ada yang nasabah lain gitu ya mau jual di harga tersebut, match itu akan menjadi transaksi Pak. Sama persis Pak kayak di order book saham. Gitu. Jadi semuanya bisa masuk Pak. Dan juga Pak ada liquidity provider juga ya Pak ya. Jadi dari sisi anggota bursa kami sudah dapat Pak beberapa yang memang berminat untuk menjadi LP. Nah ini juga nanti silakan tinggal langsung ikut meramaikan order book aja Pak gitu. Nanti nasabah bisa transaksi sesama nasabah, nasabah juga bisa transaksi dengan liquidity provider gitu sih mungkin. Itu semoga menjawab Pak. Oh ya, oke. Terima kasih Pak. Monggo silakan Bapak Ibu jangan ya,
jangan sungkan Bapak Ibu untuk silahkan Bertanya ditanyakan. boleh di chat atau mungkin di Q&A juga bisa. Ini ada Pak, siang Pak Pirs izin bertanya, saham-saham apa saja yang akan mempunyai SSF ini, apa saja kriterianya Pak? Baik, nah ini juga bagus sekali Pak. Nah ini sebentar nih saya share untuk saham apa gitu ya yang menjadi single stock future. Nah ini kebetulan kita sudah tetapkan nih yang bisa kita cek juga di website Bapak Ibu. Nah ini sebentar saya tunjukkan untuk produknya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi saat launching ini sekarang per 25 itu sudah kita tetapkan Bapak Ibu. Jadi ada 5 saham single stock features yang kita terbitkan. Sebenarnya secara ketentuan itu saham-saham LQ45 itu semuanya bisa menjadi underlying dari single stock features. Tapi memang ini karena kita fase awal ya gitu ya, dan juga kita coba lihat dulu nih appetite dari investor, kita pilih yang memang bagus-bagus gitu ya Bapak Ibu ya, dan merepresentasikan tren yang ada saat ini, apakah dia lagi bullish atau bearish yang kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kita juga merepresentasikan berbagai sektor. Contoh dari finansial, ada BRI dan BCA, Bapak Ibu. Jadi, monggo nih, silahkan nih kalau mungkin sekarang saham perbankan gitu ya, kita lihat lagi fase apa nih yang kayak gitu kan, kita bisa masuk, baik mau ngambil posisi long atau posisi short. Basic materials, yang biasanya ini paling volatil nih Bapak Ibu untuk ditransaksikan MDKA. Gitu. Kemudian ada infrastructure, ada Telkom, dan ada dari industrial, ada Astra gitu. Tapi ini nanti seiring berjalan waktu di pipeline saya udah nih banyak saham-saham lain yang akan kita keluarkan secara berkala gitu Bapak Ibu supaya nanti makin ramai. Tapi di awal kita ada 5 ini gitu sih Bapak Ibu. Kebayang nggak misalkan Goto misalkan ya kita bisa pasang posisi shortnya kan itu menarik banget gitu Bapak Ibu gitu. Kalau kalau beli sahamnya mungkin agak ini ya potensi naiknya ya silakan Bapak Ibu mungkin yang lebih jago gitu analisis pasar gitu ya. Tapi kalau mungkin sekarang kecenderungannya turun, pasang posisi short seru juga kan gitu kan ya. Gitu sih. Mungkin Mas Dento itu sih kurang Iya. lebih 5 saham ya. Oke. Ini ada lagi Pak, apakah dealer dan marketing mengacu kepada izin WBPE yang ada atau perlu izin lain? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan pajak penghasilan? Apakah sesudah final seperti saham gitu Pak? Baik, ini pertanyaannya juga bagus sekali. Untuk perizinan itu mengikuti perizinan untuk yang dealer saham saat ini. Jadi selama sudah punya WPPE itu bisa gitu ya masuk ya, karena derivatif ini kategorinya adalah efek gitu ya. Mungkin kalau kita lihat bursa sebelah gitu ya, bursa berjangka, derivatif di sana kan sebenarnya dikategorikannya sebagai kalau kita lihat undang-undang PBK itu masuk ke dalam komoditi tuh, ada izin pialang, izin pedagang yang kayak gitu ya. Kalau di Bursa Efek Indonesia memang itu kita kategorikan sebagai efek, jadinya WPP sekarang juga bisa tetap menawarkan atau ini Pak Dento, jadi bisa tetap menawarkan ke nasabah. Nah, kedua nih terkait pajak nih, ini pajak saya nggak tahu nih apakah nasabah tuh lebih prefer yang mana ya Pak. Tapi sebagai informasi, pajak derivatif ini sifatnya masih non final kalau sekarang. Artinya apa? Nanti keuntungannya kita hitung itu juga jadi sebagai pendapatan kita di selama 1 tahun berjalan. Ya udah nanti lihat pajak terutangnya berapa. Kalau untung ya kita bayar pajak, tapi kalau rugi di akhir tahun misalkan kita posisi rugi itu kan sebenarnya bisa jadi pengurang pendapatan juga gitu ya. Jadi ada plus minusnya juga kalau non final, tapi ya non final itu akan lebih ada PR tambahan lah kita ngitung sebenarnya saya untungnya berapa sih gitu ya dari derivatif gitu. Tapi nanti di sistem juga keuntungan kita sebenarnya udah gampang di track, tinggal download aja dari mutasi itu udah kelihatan jelas saya untung selama ini tuh untungnya berapa sih netnya kayak gitu itu bisa gitu.
Nah, informasi juga nih Bapak Ibu, sekarang untuk rezim pajak yang sekarang, yang PPh-nya final saat ini cuman saham saja gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau yang kena 0,1% penjualan aja itu hanya saham. Bagaimana untuk produk lain? Memang itu masih non final semuanya. Jadi makanya derivatif itu mengikuti perpajakannya non final juga Pak Dento. Itu semoga menjawab sih. Kalau saham ada plus minus ya Pak Dento ya, kalau 0,1 saat penjualan kita jual rugi aja cut loss kena Pak 0,1 yang kayak gitu. Nah, kalau di sini enggak Pak gitu. Karena apa namanya? Khawatir kalau final ketika jual itu kan udah apa potensi ruginya dalam gitu ya. Habis itu kena lagi wah Hmm, itu enggak deh investor. Jadi rugi juga bisa jadi pengurang ini apa namanya? oke. Pajak justru. Ya. Ini ada lagi Pak, apakah transaksi SSF seperti transaksi CFD, kontrak for Hmm, different di bursa berjangka? oke. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Bapak Ibu. Izin saya jawab ya Bapak Ibu. Jadi Boleh, kalau silakan Pak. secara konsep bahwa produk ini mirip Pak sebenarnya sama CFD gitu ya. Contract for difference, karena kalau kita bicara terkait dengan futures, kita bicara di bursa luar ya. Futures ini adalah harga untung ruginya itu sebenarnya ditentukan dari harga closing futures-nya. Tapi kalau yang di Bursa Efek Indonesia yang sekarang, harga untung ruginya itu akan ditentukan dari harga closing underlying-nya. Nah, CFD exactly seperti itu Pak. Jadi kalau harga closingnya underline-nya berapa, nanti kita pasang kontraknya berapa, yang kayak gitu itu akan dihitung tuh. Nah, itu mirip kayak gitu. Tapi memang ada perbedaan-perbedaan gitu ya kalau misalkan kita dibandingkan dengan bursa berjangka. Yang pertama adalah kalau di bursa berjangka, transaksinya itu kita cuman bisa ngelawan market maker kalau di bursa berjangka. Jadi market maker akan sediain bid offer dari nasabah, hanya bisa transaksi dengan market maker, nggak bisa antar nasabah. Kalau di Bursa Efek Indonesia, di sini semuanya jadi satu nih. Nasabah, antar nasabah bisa, mau nasabah dengan lawan LP bisa, LP-nya nanti juga akan banyak. Jadi harganya harapannya akan jauh lebih representatif gitu dengan kekuatan market gitu. Jadi masing-masing LP itu bisa pasang harga, nasabah juga bisa pasang harga ya. Monggo silakan pilih harga yang paling paling cocok yang mana gitu sih. Dan kedua dari sisi fee. Nah kalau sisi fee mungkin teman-teman pernah tuh kalau fee di sebelah tuh lumayan tuh berapa dolar kadang kan karena kan dia transaksi yang asing ya kayak gitu ya. Jadi fee-nya lumayan. Kalau kita kan fee-nya masih inilah murah banget gitu dari sisi fee-nya. Dan yang ketiga adalah dari sisi rekening di sana. Itu mereka rekeningnya itu jadi satu, Bapak Ibu. Dengan itunya ya, pialangnya gitu. Kalau yang di sini rekeningnya pisah atas nama Bapak Ibu sendiri masing-masing. Itu sih Pak Dento, semoga menjawab nih. Gitu. Secara produk mirip Pak, tapi kita lebih inilah apa namanya, lebih strict untuk pengaturannya. Oh ya, baik Pak, Hmm. terima kasih. Ini ada lagi Pak, melanjutkan pertanyaan mengenai pajak. Jadi kalau rugi di derivatif bisa mengurangi penghasilan PKP atau penghasilan kena pajak, atau bagaimana Pak? Iya, betul sekali Pak. Jadi kan sebenarnya ini Pak, nanti di akhir tahun pajak kan tahun fiskal kita hitung Pak pendapatan kita berapa ya kayak gitu. Nah itu sebenarnya jadi salah satu bisa jadi komponen pengurang juga Pak kalau misalkan kita di sini rugi gitu ya Pak ya sebenarnya. Itu sih mungkin apa namanya. Tapi balik lagi Pak mungkin boleh dikonsult lagi untuk PPh 21 misalkan kita apa namanya pendapat apakah itu bisa jadi pengurang pendapatan atau enggak. Setahu saya sih bisa Pak untuk dari sisi ini Pak karena non final sekali lagi. Baik Pak, terima kasih. Sudah Pak, atau mungkin mau dilanjutkan lagi, ada yang mungkin bertanya lagi, bisa tulis lagi untuk di chat juga atau di Q&A-nya juga boleh bertanya lebih lanjut tentang produk dari SSF ini. Monggo silakan Bapak Ibu. Nah ini saya juga mau tampilkan juga ya Bapak Ibu untuk tapi nanti kan apa namanya kira-kira nih kalau tampilan perdagangan saya coba cari ininya deh apa namanya tampilannya ya Bu biar supaya Bapak Ibu lebih kebayang gitu ya untuk skemanya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu nanti kurang lebih kalau misalkan tampilan nih ya saya coba ambil tampilan sistem yang di bursa ya kayak gitu ya kita ada
web tradingnya, juga ada mobile tradingnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita lihat, misalnya di sini adalah Telkom Futures gitu ya. Nanti di sini akan ada big offer-nya Bapak Ibu dari nasabah, dari LP, ini akan semuanya di pool semua di sini. Thank you. Iya. Gitu. Kemudian di sini juga dari sisi mobile trading, misalkan apps-nya di Android atau apps-nya di iOS yang kayak gitu ya. Nah ini juga big offer-nya juga bisa akan kelihatan di sini gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang memang sudah biasa gitu ya transaksi saham, nah ini familiar lah pastilah untuk mekanismenya seperti apa. Yang bedanya adalah saya nggak punya barang, saya langsung mau short, bisa gitu sih, pasang posisi jual gitu sih Bapak Ibu. Begitu mungkin Pak Dento, ini sedikit ya tampilan kalau mungkin tadi belum kebayang seperti apa. Iya, betul, Pak. Terima kasih untuk ininya, Pak. Visualnya, Pak. Hmm. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa langsung chat aja di kolom chat. Atau Pak Pirs ingin menambahkan lagi, Pak? Mungkin ada yang masih kurang dari SSF ini. Iya Pak, mungkin tadi saya baru kepikiran lagi Pak dari komponen P ya, kita coba compare Pak sebenarnya sama bursa yang berjangka gitu ya Pak ya. Banyak juga dari investor ketika kita ngobrol gitu ya, dia selalu ada pertanyaan selalu kayak gini Pak. Ini ada biaya menginap nggak? Ya gitu kan. Menginap tuh maksudnya kayak gimana? Jadi contohnya yang di sini Pak. Di bursa berjangka itu ada namanya kontrak gulir Pak. Jadi dia harian, kalau misalkan kita nggak tutup posisi kayak intraday Pak gitu ya, kita nggak tutup posisi di hari itu, kita bawa ke besoknya, itu dikenain biaya sekian dolar misalkan, atau ada percentage tertentu gitu, sekian dolar. Aja. Jadi semakin panjang kita hold posisi derivatif kita, itu kita kena biaya terus. Nah, di Bursa Efek Indonesia produknya itu nggak ada biaya lain-lain selain biaya transaksi. Gitu. Jadi sekarang nih selama belian 3 bulanan deh, yang 3 bulan jatuh tempo di Mei. Ya udah kita keep aja terus yang kayak gitu ya. Misalkan besok seminggu, 2 minggu, sebulan yang kayak gitu, itu nggak ada biaya lain. Cuman biaya transaksinya adalah ketika kita pasang, misalkan kita pasang long di sini, kemudian di sini kita pasang short gitu ya. Udah, itu aja. Biaya beli, biaya jual. Nggak ada biaya yang di-charge setiap hari, biaya kena yang kayak gitu, itu nggak ada. Kemudian apalagi di luar tuh ada yang namanya tuh biaya interest gitu ya. Jadi ini kayak dianggap sebagai pembiayaan gitu. Itu nggak ada juga di sini Bapak Ibu. Jadi sangat simple gitu ya sebenarnya, dari cost structure yang simple, mekanisme transaksinya simple, produknya juga simple gitu. Jadi ini merupakan alternatif dari mungkin yang sekarang udah transaksi saham pengen nyari yang lebih ada fitur tambahan. Nah ini cocok gitu Pak Dento gitu. Semoga bisa ini lagi nih, memperkaya ini lagi nih, knowledge terkait produk ini. Betul, Pak. Ini produk yang cukup menarik, Pak. Seperti untuk kita-kita yang mungkin masih baru di dunia investasi, Pak ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pengenalan produk dari SSF ini. Terima kasih Pak Pir sudah memberikan waktunya untuk Binata Sekuritas. Untuk kami juga, saya akhiri Pak untuk webinar hari ini. Wah, seru sekali ya Pak. Mungkin jika ada kesempatan lain dengan produk yang baru, mungkin kita bisa sharing-sharing lagi kembali. Sebelumnya saya terima kasih juga kepada Pak Pir sebagai Kepala Unit Pengembangan Jenis Derivatif dari PT Bursa Efek Indonesia, dan kepada semuanya, para audiens dan semuanya, terima kasih sudah hadir dan memberikan waktunya juga untuk mengenal lebih jelas dari produk SSF ini. Terima kasih. Semoga kita semua dapat bertemu di kesempatan webinar yang selanjutnya, semoga secara online maupun offline ya. Akhir kata, saya Dindo Budi Jaya Putra selaku moderator webinar dari hari ini. Jika ada kata yang mungkin salah atau masih keliru, saya mohon maaf sebelum sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita selalu menjadi rezeki bagi orang sekitar. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti ada pertanyaan Ya. silakan langsung di ini aja Pak.
bisa langsung ditanyakan. Sampaikan ke bursa Boleh. juga bisa nanti saya jawab. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak Pierce. Ya, Kita akhiri terima kasih. webinar ini Pak. Oke.